Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Indrawati, NIM F2020101054 dari kelas A1, Prodi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Kimia Organik, yaitu tentang reaksi-reaksi alkil halida. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari alkil halida. Alkil halida atau disebut juga dengan haloalkana merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. Alkil halida atau haloalkana juga merupakan senyawa hidrokarbon baik jenuh maupun tak jenuh yang satu unsur hanya lebih digantikan oleh unsur halogen seperti F, Ci, dan I. Selanjutnya kita masuk pada reaksi-reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik ini adalah reaksi ketika suatu nukleofil secara selektif menyerang suatu molekul yang bermuatan positif atau parsial positif. Saat hal tersebut terjadi, nukleofil akan menggantikan gugus pergi. Kita masuk pada mekanisme reaksi substitusi nukleofil. Reaksi substitusi nukleofilik pada dasarnya terdapat dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Mereka dilambangkan dengan Sn dan Sn2 dan Sn1. Bagian Sn menunjukkan substitusi nukleofilik, sedangkan arti 1 dan 2 akan dijelaskan kemudian. Kita masuk pada reaksi Sn2 mekanisme Sn2. Reaksi Sn2 atau mekanisme Sn2 ini adalah proses satu tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa kita lihat di bawah ini adalah gambar reaksi Sn2. Mekanisme reaksi Sn2 hanya terjadi pada alkil halida primer dan sekunder. Nukleofil yang menyerang adalah jenis nukleofil kuat seperti -OH, -CN, dan CH3O. Serangan dilakukan dari belakang. Untuk lebih jelas, kita dapat memperhatikan contoh reaksi mekanisme Sn2 bromoetana dengan ion hidroksida berikut ini. Selanjutnya, ini adalah gambar contoh reaksi mekanisme Sn2 bromoetana dengan ion hidroksida. Peranan gugus tetangga pada mekanisme reaksi Sn2, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Sebagai gugus yang memberikan suatu reaksi intermediate yang baru pada pusat reaksi. Dengan adanya partisipasi gugus tetangga, konfigurasi produk sama dengan substrat. Partisipasi gugus tetangga ini juga dapat mempengaruhi kecepatan pada reaksi. Jika suatu gugus tetangga mempengaruhi reaksi melalui suatu jalan yang menyebabkan peningkatan kecepatan reaksi, maka gugus tetangga tersebut dapat dikatakan sebagai anhimeric asistansi. Bagian B, kita masuk pada reaksi Sn1 mekanisme N1. Reaksi Sn1 atau mekanisme Sn1 ini adalah proses dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antara karbon dengan gugus pergi. Ini bisa kita lihat, ini adalah contoh gambar reaksi Sn1. Reaksi substitusi nukleofilik atau unimolekular terjadi melalui dua tahapan. Pada tahap pertama, ikatan antara karbon dan gugus bebas putus atau substrat terurai. Elektron-elektron ikatan terlepas bersama dengan gugus bebas dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua, yaitu tahap cepat, ion berkarbonium bergabung dengan nukleofil akan membentuk hasil. Bisa kita lihat, ini adalah tabel perbandingan mekanisme Sn1 dan Sn2. Pada Sn2, struktur halida primer terjadi,
sedangkan pada sekunder kadang-kadang dan tertier tidak. Pada SN1 justru malah kebalikannya. Pada struktur halida primer tidak terjadi dan pada tertier sebaliknya malah terjadi. Selanjutnya, pada nukleofil. Pada nukleofil mekanisme SN2, reaksi ini tergantung pada konsentrasi nukleofil. Sedangkan pada SN1, reaksi tidak tergantung pada konsentrasi nukleofil. Yang terakhir ada pelarut. Pada SN2, kecepatan reaksi sedikit dipengaruhi kepolaran pelarut. Sedangkan pada SN1, kecepatan reaksi sangat dipengaruhi kepolaran pelarut. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi-reaksi eliminasi E1 dan E2. Eliminasi ini artinya pelepasan atau penghilangan. Reaksi eliminasi digunakan untuk membuat senyawa-senyawa alkena dan alkuna. Sebagai contoh adalah reaksi pembuatan etena dari etanol. Reaksi eliminasi adalah suatu jenis reaksi organik di mana dua substituen dilepaskan dari sebuah molekul baik dalam satu atau dua langkah mekanisme, atau dapat disebut juga penyingkiran atau penghilangan beberapa atom yang terjadi pada suatu senyawa. Pada reaksi ini, senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Reaksi satu langkah juga disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi dua langkah disebut dengan reaksi E1. Harap diingat bahwa simbol angka pada huruf E ini yang berarti elimination tidak melambangkan jumlah angka. E2 dan E1 menyatakan kinetika reaksi, yaitu berturut-turut bimolekuler dan unimolekuler. Selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu reaksi E1. Reaksi E1 ini adalah reaksi eliminasi di mana suatu karbokation atau suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi yang dengan segera bereaksi lebih lanjut dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan menghasilkan sebuah alkena. Pada reaksi SN1, salah satu cara karbokation mencapai produk yang stabil ialah dengan bereaksi dengan sebuah nukleofil. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme E1. Mekanisme E1 ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu lambat dan cepat. Tahap lambat yaitu tahap 1. Dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat dan merupakan tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan. Suatu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama, dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja. Yang kedua, yaitu tahap 2 cepat. Dalam tahap 2, reaksi eliminasi, basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami rehibridisasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Kita masuk selanjutnya pada reaksi E2. Reaksi E2 atau eliminasi bimolekuler ialah reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna. Reaksi E2 alkil halida cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti min OH dan min OR dan temperatur tinggi. Reaksi E2 berjalan tidak lewat suatu karbation sebagai zat antara, melainkan berupa reaksi serempak atau Konstantin reaction, yakni terjadi pada satu tahap, sama seperti reaksi SN2. Basa membentuk ikatan dengan hidrogen, elektron-elektron CH membentuk ikatan pi. Brom bersama sepasang elektronnya meninggalkan ikatan sigma C-Br. Ya, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.